Oke, rapat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa amri warhamni bilisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa berkumpul ya, walaupun masih di Zoom ya. Eh, Minta tolong untuk teman-teman sekalian yang masih off cam untuk bisa dihidupkan ya kameranya. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini. Aska, tuh belum dibuka ya. Hamim, siapa lagi nih? Adnan, Iqbal, dan lain-lain. Baik, pada pagi hari ini adalah acara sharing session ya, teman-teman sekalian. Baik, acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Rahmat Hakim sebagai Kaprodi Ekonomi Syariah UMM. Waktu dan tempat saya persilahkan, Bapak. Terima kasih Bu Mila atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu dosen, di sini ada Bu Dr. Muslihati, Pak Sekprodi, Pak Arif Lukman, kemudian Bu Afifah, dan Bu Sri Cahyani Salamah dan Mbak Febrina, lengkap, alhamdulillah. Dan juga terima kasih atas kehadiran adik-adik mahasiswa sekalian dari angkatan 2020. Hadir nggak ini? Angkatan 2020 ada? Hadir Pak, hadir Pak. Hadir ya. Oke, Mas Ade. Angkatan 2021. Angkatan 21 hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke, angkatan 22. Hadir 22 Pak. hadir, alhamdulillah. Alhamdulillah. Angkatan yang terakhir 2023 Hadir. hadir ya. Oke, yang di atasnya ada? Yang di atasnya sudah tingkat dewa ya. Oke, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari Rabu ini hari yang baik. Kalau dalam kitabnya Azhar Nuji itu segala sesuatu kalau dimulai hari Rabu akan menghasilkan sesuatu yang sempurna, sempurna dan sempurna. Alhamdulillah kita diberi kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita bisa masuk ke semester genap 2023 dan 2024 ini dengan kondisi sehat walafiat. Salawat beserta salam kita panjatkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kelak kita akan merindukan dan meminta syafaatnya di hari akhir. Jadi sekalian pada hari ini saya izin untuk share screen saja berkenaan dengan ini info yang terbaru ya. Jadi alhamdulillah prodi kita sudah terakreditasi unggul. Kemarin juga sudah saya broadcast di masing-masing grup adik-adik sekalian. Apa gunanya akreditasi unggul ini untuk kalian? Insya Allah ya, ini rezeki kalian akan dimudahkan ya kelak untuk mendapatkan pekerjaan ya, karena semuanya kan dilihat dari akreditasinya nanti. Kemudian yang kedua berkenaan dengan pasti ya, kita harus memantaskan diri dengan akreditasi ini.
Nah, yang penting status dulu, nanti baru dipantaskan dirinya. Ini semuanya juga kami di level dosen juga akan memantaskan diri berkenaan dengan ini. Ini nanti agendanya untuk dosen adalah RPS-nya berbahasa Inggris. Itu dimulai ya. Jadi kami sudah pengajuan 2024, ini RPS-nya nanti kita susun berbahasa Inggris karena kita akan menuju pada internasionalisasi ya. Kemudian yang kedua, kami akan setting nanti insya Allah ya, jika tidak ada aral yang melintang, ini akan ada studi tour internasional ya, ke Malaysia atau ke Singapura atau Thailand. Nah, nanti silakan bagi yang mau ikut, itu nanti akan ada skema ekuivalensinya. Nanti kita akan bicarakan di prodi apa ekuivalensi daripada mahasiswa yang akan mengikuti studi tour ke luar negeri itu. Nah, nanti kita akan bicarakan lagi. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan program ini, kurikulum baru itu kita terapkan pada semester 2, kalau nggak salah, itu ada mata kuliah yang baru. Nah, maka untuk itu tolong nanti adik-adik dipersiapkan untuk ngeklik dan lain sebagainya, dan usahakan untuk yang di atas semester 4 itu jangan sampai ngulang ya, karena kalau ngulang nanti kita akan kesulitan untuk memadankan antara mata kuliah yang di semester 4 ke atas sama di semester 3 ke bawah. Itu karena banyak perubahan di mata kuliah, karena ini transisi perubahan ya. Maka tolong kontribusi adik-adik sekalian untuk KRS online, kemudian studinya yang lengkap gitu ya, masuk kelas dan sebagainya. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih ya, bisa jadi unggul ini karena doa-doa adik-adik sekalian ya, waktu di kelas itu saya minta doa kemarin ya, minta doanya untuk unggul karena kalian lebih muda pasti dosanya lebih sedikit gitu ya. Kira-kira doanya lebih makbul dibanding kami yang sudah sepuh ya, sepuh ini ya. Oke, ya, kemudian itu berkenaan dengan akreditasi dan siapa saja yang lulus setelah ini akreditasinya 5 tahun ke depan akan unggul, dan itu akan memudahkan kalian untuk terserap di dunia kerja ya. Kemudian berkenaan dengan KRS online, ini tanggal pentingnya ini ya, kami informasikan nanti akan didetailkan oleh Mbak Febrina berkenaan KRS online. Intinya KRS online itu info KS kalian sudah dibuka untuk KRS online itu pada tanggal 29 Januari kemarin. Ya, sekarang kan tanggal 31 hari Rabu. Berarti waktu untuk KRS online itu akan ada sampai nanti tanggal 8 Februari 2024 ya. Jadi tolong nanti dipastikan lihat jadwal dan konsultasi ke dosen pembimbing akademik, dosen walinya, itu nanti dicek juga status keuangannya, pastikan sudah lunas ya. Kemudian kalau mau daftar di lintas prodi MBKM ya juga itu sudah dibuka. Tapi tolong nanti konsultasi dulu ke TU apa saja yang kira-kira bisa diprogramkan untuk MBKM itu. Kemudian program internasional student mobility juga sudah saya share untuk semester 6 dan semester 4 itu kemarin sudah saya share. Kalau kalian berminat untuk itu, kita siap juga untuk mendorong itu ya. Intinya ada seleksi dulu di internal UMM. Ya, intinya itu. Tapi jika kalian nanti diterima dan satu semester kalian ke luar negeri, itu kami akan bantu untuk ekuivalensi selama satu semester. Itu nanti jumlahnya 20 SKS. Nah, itu gunanya untuk apa, Pak? Gunanya untuk pengalaman kalian ke luar negeri, ya. Dan juga siapa tahu nanti kalau kalian performanya bagus waktu di luar negeri itu ditawari untuk S2 di tempat kalian melakukan program MBKM internasional itu. Ya, jadi itu gunanya. Kemudian yang ketiga ya gunanya untuk pengalaman ya. Jadi ada paspor dan lain sebagainya. Mohon maaf ini sambutan plus dengan pengarahan separuh ya nggak apa-apa ya, biar konkret ya. Kemudian berkenaan dengan itu
Cuti kuliah, ya, cuti sementara itu juga bisa diurus sampai dari 22 Januari sampai 2 Maret ya. Mungkin ada yang cuti menikah atau cuti melahirkan dan lain sebagainya, ya silahkan diurus. Jangan sampai aktif tapi nggak kuliah, nanti merugikan ya, karena pulsanya jalan ya, kalian harus membayar beberapa rupiah untuk biaya itu ya. Kemudian nanti awal perkuliahan itu 19 Februari itu hari Senin ya. Kemudian nanti ada cetak dan pengesahan KSM, yaitu kan biasanya menjelang UTS dan UAS itu ya. Jadi intinya perkuliahan itu dimulai tanggal 19 Februari atau 2 minggu ya, lebih dari sekarang. Itu 19 Februari nanti sampai tanggal 25 Juni 2024. Nah, tetapi di pertengahan sebelum UTS itu nanti ada bulan Ramadan, yaitu 11 Maret sampai 11 April itu kan Ramadan. Nah, kemungkinan nanti jamnya akan menyesuaikan, kemudian nanti kepotong sama Hari Raya Idul Fitri, ya, nah, itu juga perlu untuk kita siapkan juga berkenaan dengan itu. Kemudian yang terakhir, ini khususnya untuk semester atasnya, tolong dicek dari gambar ini yang kanan atas. Ya. Itu ada tanggal-tanggal yudisium. Nah, jadi kalian tinggal pilih yudisium itu mau lulus tahun 2024 itu kapan, gitu ya. Kalau 27 Januari kan nggak mungkin, itu karena udah lewat ya. Maka itu tinggal ada pemilihan 4 kali kelulusan ya. Pertama yudisium periode 2 itu tanggal 23 Maret 2024. Kemudian periode 3 itu 25 Mei 2024. Yang ini pasti setelah pemilu ya. Kemudian 22 Juli 2024 itu periode 4. Kemudian 24 Oktober 2024 itu periode 5 dan yudisium periode 6 14 Desember. Tapi saya tidak merekom yang terakhir itu karena biasanya itu dijamak takhir dengan periode 1 tahun 2025 ya. Jadi jangan men-setting kelulusan di bulan Desember karena biasanya diikutkan di bulan Februarinya gitu ya. Oke, mungkin itu saja sambutan dari saya. Nanti yang lebih teknis, detail akan dijabarkan oleh Bu Musliati terkait dengan pemilihan konsentrasi mata kuliah. Kemudian nanti ada info berkenaan dengan teknik administrasi KRS online nanti ditambahkan oleh Mbak Febrina. Kemudian nanti ada info pemagangan oleh Pak Rian. Ya, jadi sekedar informasi, magang kemarin itu ke Bali sudah jauh. Maka ke depannya harus lebih jauh lagi ya biar punya pengalaman gitu ya. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat atas penjelasannya. Selanjutnya penjelasan pemilihan atau pengambilan mata kuliah tiap semester oleh Ibu Dr. Muslihati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Mila atas waktunya. Seperti yang tadi disampaikan ya, untuk sesi selanjutnya adalah penjelasan tentang mata kuliah yang akan diambil oleh saudara di semester genap. Sebenarnya ini adalah mutlak haknya dosen wali ya, perwalian ya, karena memang setiap kali setiap kali masuk semester baru itu memang tugasnya dosen wali untuk kemudian memberikan pengarahan terkait dengan mata kuliah apa saja yang harus dipilih berkaitan dengan IPK yang didapat di semester sebelumnya. Tadi sudah sempat disinggung juga oleh Pak Rahmat selaku Kaprodi bahwasanya kita juga sudah mulai memberlakukan kurikulum baru sejak angkatan 2023. Jadi kurikulum baru itu kita ketok juga barusan lokakarya terakhir dari Prodi Ekonomi Syariah. Jadi artinya adalah
ketika program studi ekonomi syariah sudah memberlakukan kurikulum baru di tahun 2023, maka akan ada konsekuensi beberapa mata kuliah yang dirubah begitu ya untuk semester-semester di atas angkatan 2023. Sehingga tadi yang sudah disampaikan Pak Rahmat bahwasanya kakak-kakak tingkat ya yang masih menggunakan kurikulum lama memang dihimbau ya atau diharapkan untuk setiap mengambil mata kuliah itu bisa lulus ya. Kenapa? Karena kesulitannya adalah ketika saudara tidak lulus dan kemudian mengulangnya pun itu ditahan-tahan sampai semester atas, misalnya kalau sudah semester 7, 8 dan seterusnya, itu ketika kita bukakan di semester baru di bawah itu akan kesulitan. Kenapa? Karena otomatis jumlah peminat atau pengambil mata kuliah itu sudah tidak ada. Yang kedua bisa jadi dosennya juga mungkin sudah lupa ya karena sudah nggak mengaku mata kuliah itu lagi gitu. Sudah dihapus ya. Atau bisa jadi juga dulu itu adalah mata kuliah dari 2 dosen kemudian digabung jadi 1. Nah, masa kita suruh 2 dosen langsung masuk dalam 1 kelas kan nggak mungkin. Sehingga untuk pesan tadi ya dari Pak Rahmat saya tegaskan lagi bahwasanya memang setelah kurikulum 2023 yang kita berlakukan untuk adik-adik yang semester 2 ini sekarang ini memang agak ada beberapa perubahan. Perubahan itu tidak cuma nomenklatur ya atau mata kuliah, nama mata kuliah, tapi juga posisi pengambilan mata kuliah. Bisa jadi yang sebelumnya digenap jadi ganjil atau ganjil digenap. Itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya sekarang ada yang mungkin nanti ada kelebihan SKS dan ingin mengulang gitu ya, coba diperhatikan mata kuliah yang relate yang bisa dibuka di semester bawahnya gitu ya. Itu nanti bisa diperhatikan. Oke, langsung saja. Ini ya. Nanti secara lebih jelas ini juga sebenarnya juga akan disampaikan nanti oleh Bu Febrina ya selaku apa namanya TU Prodi Ekonomi Syariah yang sudah hafal betul nanti yang berkaitan dengan membuka mata kuliah ABC dan seterusnya ya. Oke, jadi kenapa harus ada panduan untuk memilih mata kuliah ini? Karena memang hasil studi di semester kemarin, di semester ganjil, IPK kita kan bervariasi ya. Kalau kita lihat di slide ini, IPK kita bisa jadi di bawah 2, sekian, atau mungkin range antara 2,7 sekian sampai 3,4, atau mungkin bahkan IPK kita di atas 3,5. Konsekuensinya adalah ini terutama untuk adik-adik yang baru ya semester 1 naik ke semester 2 ya. Apa sih relevansi atau keterkaitan antara IPK yang kita peroleh di semester kemarin dengan pengambilan SKS di semester yang akan datang. Kalau untuk kakak tingkatnya mungkin sudah sangat familiar ya dengan ini. Tapi untuk yang semester 1, mungkin ini juga bisa memotivasi ya, memacu kita untuk di semester genap itu lebih termotivasi untuk belajar lebih giat lagi, lebih keras lagi jika memang di semester 1 kemarin perolehan IPK kita masih standar di bawah yang seharusnya misalnya gitu. Jadi pengambilan mata kuliah di semester 2 ke atas ya, itu adalah didasarkan pada perolehan IPK di semester sebelumnya. Semakin besar perolehan IPK kita, maka mata kuliah yang bisa kita ambil di semester depan semakin banyak. Semakin kecil IPK-nya, maka pengambilan mata kuliah di semester depan semakin sedikit. Dampaknya apa? Kalau semakin banyak mata kuliah yang bisa diambil semester atasnya, maka kita lebih cepat lulus gitu ya. Jadi kalau dari prodi itu punya keinginan ya punya cita-cita, kita bisa meluluskan mahasiswa 3,5 tahun, yaitu karena mahasiswa itu juga dibantu oleh mahasiswa yang giat belajar sehingga perolehan IPK-nya tinggi, kemudian pengambilan mata kuliah di setiap semesternya juga besar, sehingga di semester kurang lebih semester 7 dia juga sudah menyelesaikan mata kuliah semuanya dan bisa lanjut ke skripsi. Itu untuk semester 1 ya. Jadi kalau misalnya sekarang saya kok cuma sekian, pengambilan mata kuliahnya cuma sekian, maka target atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan keseluruhan mata kuliah yang ada di program studi ekonomi syariah akan semakin lama. Ya itu konsekuensinya. Sehingga sekali lagi semangat belajar juga harus terus ya. Kemarin semester 1 masih oke lah, masih pemanasan mungkin ya. Semester 2 semangat lagi. Sehingga di semester berikutnya saudara bisa mengambil mata kuliah yang masuk. Oke, kita lihat di angkatan 2022, ini berarti adalah, kalau semester 1 ke 2 masih paket ya Bu Febrina ya, jadi masih paketan, artinya semua mata kuliah yang ditawarkan itu harus diambil semua,
Nanti baru setelah itu baru nanti saudara mengambil mata kuliah di semester depannya berdasarkan dengan IPK yang diperoleh. Sehingga langsung kalau di sajian mata kuliah yang disajikan oleh prodi yang di slide ini adalah untuk angkatan 2022 yang sekarang mau naik semester 3. Oke, yang kemarin perolehan IPK-nya di bawah 2,75 mohon dicermati, mata kuliah yang bisa diambil ini bisa dicatat ya semuanya. Sehingga nanti ini juga memudahkan dosen wali untuk melakukan konsultasi pengisian KRS ya. Nanti yang IPK-nya di bawah 2,75 maksimal SKS yang bisa diambil di semester atas ada 18 SKS. Apa saja mata kuliahnya kecuali yang di garis merah ini ya. Ada ekonomika Islam, ada kemuhamadian. Ya. Kemudian untuk yang IP perolehannya 2, sekian dan maksimal mengambil 22 SKS berarti mata kuliah yang ditinggal itu adalah kemuhamadian. Ya, kenapa kemudian karena lebih fleksibel ya bisa diambil di setiap semester. Ya. Sementara untuk mata kuliah lainnya ini ada beberapa mata kuliah yang memang membutuhkan prasyarat ya, sehingga ketika sudah ada prasyarat kita kejar terus sampai selesai. Sementara untuk yang mata kuliah non prasyarat bisa diambil atau ditinggal ya ketika memang IPK kita atau capaiannya tidak memenuhinya. Kemudian di atas 3,5 berarti semua mata kuliah disajikan untuk semester 3 total 23 SKS bisa diambil. Ya. Kalau kelas ini kalau terlihat dari slide ini Bu Febri kita cuma buka satu kelas untuk mata kuliah poin 1 sampai poin ke-8 ya. Sementara untuk poin ke-9 poinnya ada B saja. B. Nanti bisa ditanyakan Bu Febri ya, ini kaitannya dengan kelas apakah 2 kelas atau memang cuma kelasnya dibuat B saja, ini nanti bisa ditanyakan kembali ke Bu Febrina ya. Kemudian yang ke angkatan 2021 berarti angkatan semester masuk semester berapa tipe? Semester 4 6 ya. Oh sorry, tadi yang semester 3 ke 4, sekarang semester 5 ke 6. Nah, semester 5 ke 6 insya Allah di semester lalu kita sudah menjelaskan tentang konsentrasi ya. Konsentrasi karena berkaitan dengan peminatan, maka untuk semester 6 itu juga dilanjut. Jadi yang kemarin peminatannya akuntansi, peminatan perbankan, peminatan manajemen, jangan pindah mata kuliah ya. Jadi tetap konsisten di jalur mata kuliah yang sudah dibuat oleh prodi di konsentrasi masing-masing. Untuk mata kuliah semester 6 yang atas ini adalah mata kuliah wajib, artinya semua konsentrasi baik perbankan syariah, akuntansi maupun manajemen syariah semuanya harus ngambil ini ya. Sementara yang kuning ini adalah mata kuliah konsentrasi sebagaimana yang saudara ambil di semester 5. Untuk yang posisinya maksimal 18 SKS, maka yang ditinggal adalah etika bisnis dan kewirausahaan. Untuk yang posisinya maksimal 22 SKS yang ditinggal adalah SLT. Meskipun kemarin sudah ada ya, kalian yang sudah ngambil ya, tinggal nanti mungkin ngeklik saja, tinggal ngisi karena kegiatannya sudah dilaksanakan. Kemudian yang untuk 24 SKS ini bisa diambil semuanya. Kalau yang sudah mengambil kemuhamadian, bagaimana? Di sini juga sudah diberikan beberapa alternatif. Nanti bisa mengambil untuk yang sudah ambil kemuhamadian, yang belum ini ya, yang belum ini, kemudian yang kanan yang sudah mengambil mata kuliah kemuhamadian bisa mengambil posisi yang sebelah kanan. Artinya adalah yang di bold, diwarnai hijau muda itu adalah untuk mata kuliah wajib di semua konsentrasi. Kemudian yang warna kuning sekali lagi yang adalah mata kuliah konsentrasi, jangan sampai salah klik ya. Untuk saudara yang perbankan syariah, maka yang diambil adalah desain kontrak, lembaga keuangan syariah, kemudian manajemen dana bank, kemudian account officer. Untuk yang di akuntansi syariah yang diambil adalah ALK, analisis laporan keuangan, kemudian operasional audit dan perpajakan. Yang untuk manajemen mengambil manajemen pemasaran syariah, manajemen strategik, pengolahan keuangan di laba. Ini adalah mata kuliah yang disajikan untuk semester 6 ya, untuk 3 konsentrasi ya. Nah, untuk yang semester 8 ya, angkatan 2020, maka yang ditawarkan hanya ini gitu ya.
SLT bagi yang belum, tapi saya kira untuk 2020 insya Allah sudah semua ya. Kemudian uji komprehensif, kemudian magang, ini juga minta tolong diselesaikan karena ada beberapa persepsi yang terkadang mengejar skripsi dulu, magangnya lupa bahkan belum klik untuk ujian ya. Padahal syarat untuk ujian akhir atau skripsi itu adalah selesai dulu dari progres magangnya, KKN-nya dan seterusnya gitu ya. Sehingga sekali lagi untuk mahasiswa angkatan 2020 tolong diselesaikan dulu untuk magang dan lain-lainnya ya, terutama magang karena sering kelewat gitu ya. Ngejar skripsi tapi magangnya nggak diselesaikan. Ini seperti bimbingannya Bumus juga ada ya, skripsinya rutin, bimbingan terus, tapi magangnya belum pernah sama sekali ya. Padahal sekali lagi saudara belum bisa untuk ngeklik atau mengikuti ujian skripsi jika magang belum selesai ya. Nanti akan dijelaskan lagi oleh Pak Rian barangkali untuk penekanan dari situ magang SLT dan sebagainya. Ngetan apa belum? Ngetan apa belum? Tahu Oke. caranya? Oke. Soalnya aku pernah kesasar. Di timur aku kesasar. Oke, bisa kebusuhan juga Pak kalau salah nanti. Ini Mas Mukti lagi ngobrol sama siapa ini ya. Oke, itu saja ya terkait dengan pengambilan beberapa mata kuliah yang disajikan oleh program studi. Nanti untuk lebih lanjutnya pertanyaan dan sebagainya bisa ditanyakan selanjutnya atau mungkin nanti dijelaskan lebih lanjut di Bu Febrina. Demikian Bu Mila, saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Muslihatty atas penjelasannya. Selanjutnya di program magang atau PKN ya, oleh Pak Rian, Fitrian Aprilianto. Monggo Bapak, saya persilakan. Terima kasih Bu Mila. Suara saya masuk ya? Masuk Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin saya sedikit saja Bu Mila karena magang ya, cuman magang. Karena ini sifatnya juga magang sudah on the way ya untuk angkatan 20 ya. Jadi alhamdulillah kemarin sudah banyak teman-teman yang sudah melaksanakan ujian, tapi perlu yang saya garis bawahi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mus ya bahwa magang itu menjadi salah satu syarat untuk ujian skripsi ya. Jadi kalian harus menuntaskan dulu magang ya. Dalam artian tuntas di sini semua ya. Dalam artian di sini tuntas itu tidak hanya selesai di lokasi magangnya saja, tapi menyelesaikan sampai ujian dan sudah menyerahkan hasil revisi. Ya. Jadi kalau cuma selesai magang aja di lokasi tapi belum ujian, itu belum dianggap selesai oleh lab ya. Jadi tolong diperhatikan dianggap selesai itu artinya semua ya, selesai di lokasi magang, selesai ujian hingga selesai revisi dan mengumpulkan berkas yang diperlukan sebagai syarat untuk dikeluarkannya nilai ya, seperti itu ya. Nah, terus juga saya ingatkan kembali ya teman-teman di sini yang sudah menyelesaikan magang untuk segera melakukan bimbingan ya, karena di situ ada syarat bimbingan itu selama magang minimal itu harus dilaksanakan 3 kali ya, dengan dibuktikan membawa lembar monitoring ya, lembar monitoring magang ya. Jangan bimbingan ketika waktu ada pembukaan ujian. Nah ini kan kebanyakan teman-teman seperti itu ya, penyakitnya seperti itu. Mau ada ujian baru bimbingan, dosennya dikejar terus sampai 3 kali. Nah itu saya nggak mau seperti itu ya. Sudah saya jelaskan ketika sosialisasi, seharusnya kalian sudah melaksanakan bimbingan ketika proses pemagangan ya. Jadi artinya dapatnya banyak nanti ya ketika bimbingan dengan dosennya. Jadi jangan mendadak ketika mau ada ujian baru kalian bimbingan. Nah itu yang salah ya, pasti nggak kekejar ya. Nah karena juga ada persyaratan dari lab itu tadi ya, 3 kali minimal harus bimbingan. Ya, itu yang perlu di garis bawahi. Kemudian untuk pemrograman KRS ya untuk angkatan 20 bagi yang nilainya belum keluar berarti tetap punya kewajiban nanti untuk klik ya, klik magang atau PKN ya di KRS-nya ya. Bagi yang nilainya sudah keluar berarti nggak perlu ya. Nah, jadi nanti silakan di semester 8
kalian yang angkatan 20 silakan klik lagi magangnya atau PKN-nya bagi yang nilainya belum keluar. Ya, itu wajib ya, karena kalau tidak keluar, nanti lab tidak bisa mengeluarkan nilainya. Ya. Nah, kemudian berikutnya untuk angkatan 21 ya, untuk magang masih nanti ya, jadi sabar. Jadi nanti perkiraan di akhir semester 6 ya, menjelang akhir di semester 6 nanti ada pengumuman dari lab terkait dengan sosialisasi pelaksanaan magang seperti apa, itu nanti ada waktunya tersendiri. Kemudian tadi sudah dijelaskan Bu Mus juga untuk SLT angkatan 21 yang kemarin berangkat ke Bali itu jangan lupa di semester 6 di KRS-nya klik SLT-nya ya, untuk lab bisa mengeluarkan nilainya. Jangan sampai tidak diklik SLT-nya ya, khususnya yang kemarin sudah ikut ya untuk keberangkatan ke Bali kemarin. Ya, mungkin itu Bu Mila untuk pemagangan. Nanti mungkin sisanya bisa tanya jawab sama teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rian atas penjelasannya. Selanjutnya, teknis klik KRS, program cuti, pengaktifan status mahasiswa, dan lain-lain. Saya persilakan untuk Bu Febrina. Monggo Bu Febrina. Ya, terima kasih Bu Mila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk KRS tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Rahmat mengenai KRS ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh adik-adik sekalian mengenai KRS. Jadi nanti di KRS itu sudah tersistem di info KHS, dan di info KHS itu akan ada penjelasan kenapa saudara-saudara sekalian tidak bisa KRS. Ini coba saya share screen dulu. Nah, jadi ketika klik KRS, kemudian program KRS akan ada, sebentar. Wah. Nah. Jadi KRS, kemudian program KRS. Nah, di sini nanti akan ada muncul seperti ini jika belum melakukan pembayaran SPP atau ada tanggungan. Nah, untuk pembayaran, kemudian untuk misalnya ada mau dispensasi dan lain sebagainya, itu terpusat semua pada keuangan. Dan sekali lagi, untuk proses dispensasi itu tidak bisa melalui BIPUN saja. Jadi teman-teman harus hadir ke keuangan. Dan prosesnya lumayan lama, artinya banyak kasus yang teman-teman, Bu, saya kok nggak bisa KRS ya, ternyata belum bayar, ada beberapa yang belum dibayar, kemudian belum minta dispensasi. Kemudian dia, saya sudah menghubungi keuangan, Bu, sudah saya telepon call center-nya, tapi nggak diangkat, atau saya sudah WA tapi nggak dibalas. Karena memang ketika mau proses KRS seperti ini, itu banyak sekali. Jadi tidak hanya adik-adik saja yang melakukan proses dispensasi, itu ada banyak dari mahasiswa lainnya. Sehingga di keuangan itu memang sangat crowded dan memang teman-teman harus hadir ke keuangan. Begitu. Karena semua terpusat di keuangan. Nanti ketika dari keuangan sudah misalnya ada dispensasi, maka ini yang nanti akan berubah. Itu yang pertama. Jadi kendalanya adalah keuangan. Kemudian kalau misalnya, Bu, saya sudah bayar SPP, sudah tidak ada tulisan ini, nanti biasanya ada tulisan warnanya biru seperti ini. Itu tandanya adalah belum konsultasi dengan dosen walinya. Jadi ada dua yang membuat teman-teman tidak bisa KRS. Yang pertama karena belum bayar, yang kedua karena belum konsultasi. Nah, biasanya yang belum konsultasi ini dia yang IPK-nya di bawah 3, yang memang harus meninggalkan beberapa SKS, maka harus berkonsultasi dengan dosen. Tapi ada beberapa pengaturan yang misalnya IPK-nya di bawah 3,5 itu juga ada. Otomatis teman-teman harus menghubungi dosen walinya masing-masing. Insya Allah nggak lupa ya dosen walinya masing-masing, tapi nanti biasanya di tulisan ini akan ada keterangan dosen walinya siapa, nomor HP-nya berapa.
Nah, itu teman-teman harus melakukan konsultasi dengan Pak, saya mau KRS-an, kira-kira saya harus ngambil semester ini mata kuliah apa saja. Gitu. Kemudian saya kembali ke prosedur ini KRS. Nah, untuk KRS-nya dari tanggal 29 sampai tanggal 8 Februari, nanti apabila teman-teman ternyata lebih dari 8 Februari belum KRS-an, maka secara otomatis akan terstatus nonaktif. Nah, apabila memang ternyata semester ini teman-teman saya masih belum bisa bayar, Bu, kemudian dispensasinya belum istilahnya belum bisa dispensasi atau mungkin ada kendala sesuatu, segera ngambil cuti. Nah, cuti itu juga sudah terprogram di info KHS-nya teman-teman masing-masing. Jadi ada yang namanya pelayanan mandiri. Di situ isinya adalah untuk cuti, kemudian aktif kembali dari cuti, serta teman-teman yang butuh surat keterangan aktif. Itu ada di info KHS semua. Nah, untuk cuti kuliah itu syaratnya adalah bagi yang masih aktif perkuliahan, artinya bukan semester lanjut. Jadi cuti kuliah hanya bisa diambil oleh semester 1, semester 2, ya, semester 2 sampai semester 8 saja. Lebih dari semester 8 tidak diperbolehkan mengambil cuti. Kemudian apabila ternyata setelah ini kan ada jangka waktu untuk mengambil cuti antara 22 Januari sampai 2 Maret, ternyata lupa tidak mengajukan cuti, maka teman-teman akan berstatus nonaktif. Nah, untuk status nonaktif ini meski dia sudah tidak bisa kuliah, nggak bisa KRS-an, tapi dia tetap harus bayar SPP. Jadi tolong benar-benar diperhatikan untuk permasalahan mengurus cuti ini. Kemudian apabila teman-teman sudah mengajukan lewat info KHS, udah 1 minggu misalnya, atau jangan sampai 1 minggu lah, 3 atau sampai 5 hari, ternyata kok tidak ada perubahan di info KHS-nya teman-teman mengenai pengajuan cuti, segera menghubungi ke TU Prodi atau ke saya. Nanti akan saya cross-check pengajuan cutinya teman-teman sampai di mana. Gitu ya. Kemudian, bentar. Nah, nanti pengajuannya di bagian ini. Ada layanan mandiri, kemudian klik cuti. Nanti buat pengajuan cuti, ada beberapa syarat yang harus dilampirkan. Setelah itu nanti akan ada ACC dari Prodi, teman-teman bisa berstatus cuti. Dan itu harus diprogram sebelum 2 Maret. Karena kalau jika lebih dari 2 Maret, maka teman-teman akan berstatus nonaktif. Dan tetap tertangguhkan SPP. Kemudian yang kemarin cuti, mau aktif kembali, juga bisa diurus di info KHS-nya. Di sini juga ada tulisan aktif kembali, jadi silahkan diikuti prosedurnya di info KHS-nya masing-masing. Kemudian, ya, kurang lebih seperti itu prosedurnya untuk KRS dan lain sebagainya. Nanti apabila teman-teman misalnya ada yang, Bu, saya SKS-nya segini, ternyata tidak seperti yang ada dijelaskan tadi oleh Bu Mus, jadi misalnya ada alternatif-alternatif lainnya, mungkin bisa nanti dikomunikasikan dengan saya untuk saya pilihkan kira-kira mana mata kuliah yang harus didahulukan, begitu. Oh, kemudian satu lagi untuk KKN, ini kemarin banyak kasus KKN yang teman-teman sudah mau semester, sudah mau tutup nilai, tapi belum keluar nilai KKN-nya. Jadi untuk sistem KKN, teman-teman sekalian, ini juga diperhatikan untuk adik-adik yang belum melaksanakan PMM atau KKN. Kalau KKN sekarang, sistemnya adalah adik-adik melaksanakan terlebih dahulu, kemudian dapat sertifikat, baru setelah itu klik di semester yang ketika SKS-nya sudah sedikit. Biasanya teman-teman akan klik di semester 7 dan semester 8. Nah, klik itu tidak otomatis nilai teman-teman yang kemarin sudah dapat sertifikat akan keluar. Jadi harus diurus ke DBPM. Bawa sertifikatnya, kemudian nanti biasanya DBPM akan memberikan link untuk upload sertifikat yang sudah ada nilainya.
baru setelah itu nilai KKN-nya keluar. Karena saya cek beberapa yang ngeklik KKN di semester ini, terutama teman-teman yang dari semester 7, itu belum ada yang keluar nilai KKN. Karena belum memproses itu tadi, jadi tidak otomatis ya. Ini juga untuk pelajaran adik-adik yang di bawah angkatan 2020, di bawahnya 2020, 2021, 22, dan 23 nanti, ketika sudah PMM, kemudian dapat sertifikat, baru diklik di semester 7, itu harus diurus ke DPPM, bawa sertifikat, supaya nilainya bisa dikeluarkan. Apabila misal kayak ini kemarin, banyak yang nilai KKN-nya tidak keluar, tidak diurus, lebih dari nilai terakhir, maka otomatis semester depannya harus diklik lagi. Gitu, karena harus mengeluarkan nilai KKN. Gitu. Kemudian untuk yang semester-semester lanjut, jangan lupa kalau ada mata kuliah yang belum keluar nilainya, harus wajib ngeklik lagi, karena kita harus ada tempatnya untuk masukkan nilai. Nah, konsekuensi dari semester lanjut yang dia ngeklik mata kuliah lagi adalah harus membayar per SKS-nya. Jadi beda lagi ya, kemarin ada beberapa yang masalah magang, dia magangnya belum keluar atau dia belum ujian. Tadi sudah disampaikan Pak Rian, banyak yang dianggap magang ujian selesai. Padahal proses setelah ujian itu masih harus laporan dan lain sebagainya, itu baru bisa keluar nilainya. Nah, ketika nilainya belum keluar, otomatis semester depannya harus ngeklik lagi. Nah, konsekuensi dari ngeklik mata kuliah itu tadi, atau misalnya ngeklik magang, maka per SKS-nya akan dihitung sebesar 150.000 kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya belum ada 4 SKS, berarti sekitar 600. Tapi itu hanya untuk semester lanjut. Jadi kalau sekarang yang semester 7 ke 8, masih include SPP, tidak ada tambahan. Nah, itu di luar bayar magang ya. Karena teman-teman kan ada angkatan yang dia membayar magang, itu di luar bayar magang itu. Jadi hanya SPP. Sama halnya seperti mengulang mata kuliah. Kalau mengulang mata kuliah SKS-nya ada berapa, yaitu dihitung dikalikan berapa. Jadi kadang ada yang lugu, saya sudah bayar SPP, tapi kenapa kok masih ada tanggungan? Ternyata dia ngulang mata kuliah di semester lanjut. Mungkin itu dari saya, Bu Mila. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Mila. Baik, terima kasih Bu Febrina atas penjelasannya. Baik, mungkin selanjutnya sesi tanya jawab ya untuk mahasiswa sekalian. Mungkin ada yang ditanyakan, tapi nanti bisa langsung ketujukan ke siapa ya pertanyaannya, untuk lab kah, atau untuk Bu Muslihati, atau untuk Bu Febrina ya, untuk teknis seperti itu ya. Baik, mungkin ada yang mau ditanya teman-teman sekalian. Permisi Bu, mau nanya. Oh ya, siapa namanya ya? Dani Herdiansah dari dari akuntansi semester 8. Oh, oke. Baik, pertanyaannya apa, Mas? Ini saya kan tadi katanya masuknya tanggal 19 Februari kan, kalau nggak salah. Nah, kalau penelitian skripsinya lebih dari 19 Februari boleh nggak kira-kira? Oh, baik. Ini pertanyaannya ditujukan ke siapa? Pak Rahmat kalau nggak salah tadi. Oh, Atau Pak Rahmat. Baik. Lupa tadi siapa dosen. Baik, Pak Rahmat. Oke, Mas Dani, kemarin kan udah sempro. Ya, kalau penelitiannya lebih dari itu ya nggak ada hubungannya sama itu, Mas. Ya, Oh, jadi ya tapi lebih cepat nggak apa-apa, lebih cepat. Ini Mas Dani udah di NTB ini. belum, tapi tanggal 11 mau balik Pak. Oh, ya Sekali wes nggak apa-apa. Kamu ada mata kuliah nggak? nggak ada Pak. Ya Alhamdulillah nggak ada wes, ngilang. ya. Ya cepet ke Lombok, cepet ambil data, cepet balik lagi ke Malang. Oh, Ya iya pokoknya Pak. cepet-cepet lah. Ya wes ya. Saya Oke. minta waktu sebulan sih kemarin itu pas apa namanya, minta surat izin penelitian itu. Ya. Tanggal 11 itu udah Ramadan ya, jadi sebenarnya lebih enak buka di rumah ya daripada di perantauan. Ya.
Pak. Oke, ya Mas, Makasih, semangat Pak. Mas. Ya, Baik, Mas Dani udah terjawab ya. Selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan teman-teman dari angkatan berapa Pak? 21, 22 atau 23 nih atau 20. Bu, menjawab sedikit tadi ada pertanyaan yang masuk. Oke, Bu Febrina. Ada yang tanya, kenapa semester 8 sudah tidak ada mata kuliah, tetapi kenapa kok harus bayar keuangan penuh? Ya memang harus penuh, karena SPP itu kan masih include SPP. Jadi semester 1 sampai semester 8 ya SPP-nya masih penuh. Gitu. Nanti kalau di semester 9 baru per SKS. Jadi ya tetap memang masih penuh, itu sudah sudah peraturan dan sistemnya begitu. Kalau semester 8 SPP-nya ya masih penuh meskipun hanya klik skripsi saja. Gitu. Sampun Bu Mila. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, Bu Febrina ini, kemarin itu ada anak 23 yang menanyakan, bisa nggak kalau misalnya ngambil PMM itu untuk di semester ini. Berarti kan mereka lagi semester 2 ya, Bu Feb? Nah, untuk PMM itu saya sarankan diambil ketika teman-teman sudah luang mata kuliahnya. Atau kalau mungkin PMM itu dilaksanakan di masa libur, seperti semester 5 ke 6, pokoknya dari semester 6 ke 7, yang dari genap ke ganjil itu kan lumayan panjang, ketimbang dari ganjil ke genap. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau masih 2023, itu kan tanggungan mata kuliahnya masih banyak. Nah, pengalaman sekarang PMM itu dilaksanakan pas ketika semester aktif. Jadi programnya beda dengan yang dulu, kalau sekarang kan bisa ikut kapan saja. Konsekuensinya nanti teman-teman bisa nggak ikut mata kuliah selama 1 bulan. Nah, daripada seperti itu, mending nanti diambilnya ketika sudah ada luang atau di waktu yang mungkin misalnya seperti liburan itu. Gitu. Nambahin dikit Bu Febri sama Bu Mila untuk PMM. Ya, jadi informasi untuk PMM kemarin saya sudah sosialisasi dengan DPPM bahwa PMM itu sekarang hanya diselenggarakan 1 semester sekali. Ya, hanya diselenggarakan di akhir semester. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan juga. Jadi sudah tidak seperti yang sebelum-sebelumnya yang bisa setiap bulan dibuka untuk pendaftaran PMM, sekarang tidak seperti itu. Jadi itu juga perlu disiasati. Artinya tadi yang dikatakan Bu Febri itu betul. Jadi kalau bisa PMM itu ngambilnya di semester yang sudah mulai agak longgar ya, antara 5 ke atas lah. Kalau masih semester 1, 2, 3, 4 itu saya pikir terlalu beresiko juga, terlalu masih padat kuliahnya, di samping kegiatannya juga masih banyak. Jadi saran saya juga PMM itu diambil di semester 5 ke atas saja. Gitu ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Febrina dan Pak Rian. Oh ya Pak, ini juga ada yang nanya, kalau misalnya PMM mitra dosen itu apakah pendaftarannya berlaku juga Pak per semester itu 1 kali seperti PMM reguler? Sama aja sepertinya, cuman nanti untuk teknisnya itu berbeda seperti PMM yang reguler. Jadi kalau yang mitra dosen kan nanti pendaftarannya formnya berbeda, jadi nggak sama. Cuman kalau pelaksanaannya sama, pembukaannya ya, untuk pembukaannya. Tapi untuk pelaksanaannya kan nanti otomatis teknisnya berbeda karena mengikuti jadwal dari dosennya. Ya, seperti itu. Oke. Terima kasih. Gitu ya. Baik, terima kasih. Ini ada yang chat personal malah. sedikit menambahkan Mbak Mila berkenaan dengan PMM. Adik-adik yang mau ikut PMM pendamping dosen itu nanti tolong menginfokan ke dosen walinya aja.
ya. Jadi menawarkan diri, Bu atau Bapak, saya pengen jadi apa? Pengen ikut PMM pendamping dosen. Jadi dosennya biar tahu mana yang minat, mana yang enggak gitu. Dibanding kalian nunggu dosennya ngajak, kan juga repot juga kan. Ya, jadi silahkan nanti habis ini kan di breakout di apa room Zoom-nya masing-masing. Nanti tolong yang mau dan berminat ikut PMM mitra dosen itu menawarkan diri. Silahkan menawarkan diri ke dosen perwaliannya. Nanti kalau banyak bisa sama dosen perwaliannya bisa ditawarkan ke dosen lain. Jadi kita tahu mana yang berminat, mana yang enggak gitu ya. Karena biasanya semua dosen ini juga ikut pengabdian masyarakat. Cuman bingung nyari mahasiswa ya. Akhirnya ini apa kita nyomot-nyomot saja gitu. Jadi nanti lebih proaktif saja nggak apa-apa. Misal mau ikut PMM pendamping dosen, tawarkan diri ya. Jadi Bu, Bapak saya mau ikut PMM dosen, kira-kira kapan jadwalnya, nanti dosennya akan tahu, oh yang ini, jadi kalau ada informasi tentang pengabdian, jadi kalian langsung dihubungi gitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Ini ada yang bertanya, Bu mau nanya, kita yang semester 6 sudah ambil KWU dan kemuhamadiyahan. Apakah bisa ambil mata kuliah di semester 7 karena SKS-nya sisa banyak? Ini pertanyaan untuk Mbak Bu Febrina. Febrina. Iya, tadi sudah dijelaskan Bu Mus juga untuk yang semester 6, ya semester 6 itu bisa ambil uji komprehensif dulu. Yang di semester 7 kan sudah ambil KWU dan sudah ambil kemuhamadiyahan. Dan memang kalau sudah ambil KWU dan kemuhamadiyahan itu memang masih lebih 3 SKS ya. Semester 8 itu sudah tidak ada mata kuliah lagi. Jadi yang bisa diambil hanya uji komprehensif. Nanti kalau memang masih ada lebih SKS, bisa ambil mata kuliah MBKM yang lintas prodi kalau memang masih mau nambah mata kuliah. Tapi kan semester 6 itu mata kuliahnya kan sudah banyak gitu. Ya. Baik, terima kasih Bu Febrina. Ini sepertinya pertanyaannya hampir sama nih Bu Febrina. Bu, saya izin bertanya untuk yang angkatan 21, mengapa tidak bisa untuk mengambil mata kuliah di semester 7? Karena kami yang 24 SKS masih sisa banyak matkul yang kosong, Bu. Ini kayaknya hampir sama nih Bu Febrina. Ya, ya nggak bisa karena memang gini, sistem mata kuliah itu sesuai dengan semesternya masing-masing. Jadi kalau genap ya genap, ganjil ya ganjil. Jadi tidak bisa genap ngambil di ganjil gitu, karena nanti sistemnya akan bertumpuk-tumpuk gitu. Dan syarat kelas bisa dibuka itu dia minimal harus 10. Jadi itu sudah kurikulumnya. Jadi kalau yang memang di semester 6 nggak bisa ngambil semester 7. Itu semester 7, hanya semester 5 misalnya apa yang dibuka di semester 7 baru bisa. Semester 6 yang ngambilnya di semester 8 gitu. Baik, terima kasih. Saya tambahin sedikit Mbak ya. Jadi adik-adik sekalian, kenapa kok mata kuliah itu harus diambil leveling begitu ya, 7, 8. Jadi ilmu itu ada martabat sama makomnya sendiri-sendiri ya. Jadi kalau diambil bersamaan nanti bingung gitu ya. Jadi akuntansi pengantar itu ya diambil awal, nggak boleh digabung sama akuntansi menengah. Nanti otaknya bingung gitu ya. Belum dianterin kok udah di tengah-tengah, nanti ditabrak di jalan gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi ilmu itu ada martabat sama makomnya sendiri. Jadi levelingnya juga gitu. Jadi kita sudah mikirkan kok itu, Bu Musliati itu udah mikirkan itu apa levelingnya. Jadi ini diambil duluan, ini diambil di tengah, ini diambil di semester genap gitu ya. Jadi biar otaknya nggak konslet gitu ya. Jadi dasar yang kokoh itu lebih bagus ya daripada tinggi tapi ngambang. Jadi dikokohkan dasar dulu. Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat atas tambahannya dan Bu Febrina. Tadi Geva sepertinya mau nanya ya, Gev. Sudah, Jadi Bu. atau enggak, Ganti Geva? yang tanya tadi itu, Bu.
Oh, yang tadi. Oke. Selanjutnya ada Assalamualaikum, mohon maaf izin bertanya Bu, saya Alia 2020. Apakah jika di semester 8 sudah tidak ada mata kuliah yang harus diambil, apakah pembayaran tetap penuh? Ini mungkin ke Bu Febrina ya. Kalau untuk Alia, Alia udah gak bayar karena kan dia sudah lulus ya. Oh. Itu. Ini Alia yang mana? Alianya ada 2 itu. Alia 2020, Pak. Oh, oke. Di mute. Bu Tapi Febrina. kalau untuk yang 2020 lainnya ya tetap harus bayar penuh. Oh, iya. Tuh, khusus yang sudah lulus aja nggak usah bayar. Oke. Oke, udah terjawab ya Alia. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ada yang ditanyakan? Ade, mungkin mau nanya apa? Atau angkatan 21, 22, 23? Nggak ada, Bu. Aman, Bu. Oh, oke. Belum kayaknya. Itu ya, Pak. Screenshot. Apabila tidak ada pertanyaan, mungkin setelah ini kita masuk ke room breakout room ya. Nanti bersama dosen walinya masing-masing. Oke, sebelum kita masuk ke breakout room, mungkin itu ada absensi ya. Ya, nanti bisa tuh di dulu ya linknya untuk presensi kehadiran. Sebelum ke breakout room mungkin kita ada sesi dokumentasi ya. Bisa yang belum open kamera, bisa di open kamera terlebih dahulu. Lukman. Oke, udah di posisi semua ya. Ini ada Oke, ini ada 5 layar ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. Oh iya, sampun. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Selanjutnya saya persilakan untuk memasuki breakout room setiap angkatannya masing-masing ya. Oh, setiap dosen wali ya, breakout room-nya. Sesuai dengan dosen walinya ya. Ditutup nggak? Langsung ditutup saja mungkin Bu Mila. Kan Oh, saya nggak baik. ada perwalian. Oh iya ya kan, ditutup. Baik. Oke, oke, oke. Untuk itu kita tutup dulu dengan kafaratul majlis ya. Subhanakallah. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Silakan untuk yang ke dosen wali bisa langsung ke breakout room-nya masing-masing ya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam.
Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ada kendala? Apa ini? Saya kira kalian nggak ada itu ya, nggak ada kendala ya di SKS ya. Apa ada yang masih, hmm? Apa yang ada masih ngambil mata kuliah selain skripsi sama magang sama KKN di semester 8? Kecuali 2 orang ya, kecuali Krisna sama Willy. Nah, itu nanti ada treatment khusus itu. Oh ya, silakan Adila. Nah, boleh silakan. Di sana. Apa ini? Silakan Adila, silakan di chat ya. Sebentar ya. Kamu di CAIS tak? Sebentar, Pak. Oh. Ada tuh Pak Novi? Saya enggak tahu. Yang belum, Bungus nggak ada ya? Pak Fadil udah. Rian belum. Tuh, 19 dia. Iya. Soalnya kita nggak punya grup PA dia. Cuma Rian Pak yang ada di 2021-23 kan kita ada masuk di dalam 19 saya kan. Oh. Pak Ajar gak ada masukin. Ya. Ini zoomnya ditinggal Pak. Kita masukin manual aja. Ini minum. Permen. Oke, baik. Pak, kalau ngulang matkul dengan IP pas-pasan bisa kan ya? Gimana maksudnya nih? Mau perbaikan nilai atau ngulang mata kuliah yang gagal? Adilah. Perbaikan nilai Pak. Oke, bisa aja, bisa. Tapi itu ya, jangan sampai keteteran di skripsinya ya. Kalau boleh tahu nilainya berapa yang mau diperbaiki? C atau C plus? C, oke ya, nggak apa-apa. Kalau C, oh ya lebih baik diperbaiki ya. Kalau misalnya tidak ada yang C, insya Allah apa ya, kamlot nanti jadinya. Kalau ada C-nya nggak jadi kamlot. Boleh, tapi nanti itu ya, coba Adila nego ya sama dosennya yang pengampu mata kuliahnya, karena ini perbaikan nilai, bukan ngulang dari yang gagal.
Bisa nggak nanti kalau misalnya nilainya diambil yang paling baik gitu aja. Misalnya mata kuliah bahasa Indonesia atau apa. Ternyata nilai setelah ngulang nilainya malah lebih jelek gitu misalnya. Itu aja Pak, bisa nggak ngambil nilai yang lebih baik gitu. Ada lagi yang lain? Ini oke di ini untuk masalah IP. Oh ya, belum dijelaskan ya tadi ya. Gini, saya tadi sudah tanya juga. Nah, karena IP, bedanya IP sama IPK mungkin teman-teman sudah tahu ya. IPK itu adalah indeks prestasi yang kumulatif secara keseluruhan dari semester 1 sampai terakhir. Nah, IP itu adalah nilai indeks prestasi per semester. Nah, IP itu adalah sebagai acuan untuk mengambil mata kuliah di semester setelahnya. Misal, IP-nya 3,5 maka bisa ambil 24 SKS di semester selanjutnya. Kalau 30 bisanya 22 apa 20 itu? 22 ya. Yang kurang dari 3 cuma 18 dan sebagainya. Nah, adapun yang kalian ini semester 7 karena semester 8 itu tidak ada mata kuliah yang terlalu berpengaruh kecuali yang ngulang ya. Jadi nggak ada masalah. Walaupun IP-nya cuma 2,8 nggak ada masalah. Misalnya 2,8 kan bisa ambil maksimal 8 SKS. Nah, itu kan cukup itu untuk ambil skripsi yang 6 SKS. Dan nanti IP itu tidak berpengaruh ke transkrip nilai. Di transkrip nilai yang diambil adalah IPK, bukan IP. IP hanya acuan untuk ngambil KRS atau SKS di semester selanjutnya. Nah, izin bertanya Pak, untuk yang ada nilai C apakah tidak bisa kamu load meskipun IP 3, sepengalaman saya tidak bisa. Kamu load itu paling enggak nilainya enggak ada sih. Oke, siapa ini? Zoomku. Pak, kalau C-nya lebih dari 3 apakah berpengaruh ke skripsinya? Enggak ada korelasinya. Ya. Skripsi itu 6 SKS, jadi kalau misalnya nilai skripsinya nilainya A, jadi nanti akan mengangkat sekali. Tapi kalau skripsinya nilainya C sangat memperburuk nilai nanti. Kenapa? Karena skripsi itu SKS-nya 6 paling banyak. Oke, berarti nanti di semester 8 tetap klik matkul skripsi ya, tetap harus klik skripsi. Jangan sampai kejadian seperti angkatan 2013 dia tuh lupa klik skripsi. Tapi ikut ujian skripsi. Akhirnya apa? Nggak bisa lulus di semester 8. Akhirnya klik lagi di semester 9 baru bisa lulus di situ. Gitu. Tetap harus klik skripsi. Ada lagi? Untuk Willy sama Krisna kita konsultasi offline ya, jangan di Zoom. Karena perlu banyak untuk ngambil. Apa yang perlu diambil, apa yang perlu tidak diambil dan sebagainya. Yang lainnya saya kira aman. Ada lagi yang belum terjawab? Gifar nggak ada Gifar? Permisi Pak, mau tanya Pak. Ya silakan Yud. Itu berarti kalau di semester selanjutnya kan harus ngeklik skripsi lagi. Itu kan 6 SKS Pak. Ya. Terus yang nilai magang yang belum keluar itu juga kan 4 SKS. Berarti kalau total SKS yang harus diambil 10 berarti Pak. Terus dengan IP 2,02 apakah bisa Pak itu Pak? Bisa. Bisa ya? Karena misal walaupun IP-nya 1 misalnya, IPK-nya 1,5, maksimal ngambil itu 18 SKS. 18 adalah paling sedikit SKS. Jadi masih bisa. Terima kasih Pak. Oke, yang lain?
Jadi nggak ada masalah ya, walaupun IP-nya, bukan IPK ya, IP-nya 2,5, 2,1, tapi semester selanjutnya itu nggak ada mata kuliah lagi, aman lah insya Allah. Nah, kalau yang ada mata kuliah lagi itu yang bermasalah. Oke, kemudian tolong diisi ya, yang identifikasi dosen pembimbing skripsi. Oke, silakan yang tanya yang lain. Oh ya, seperti yang kemarin pernah kita bahas ya. Ada nggak sini? Ada juga nggak ada. Ada suaranya, deh, ngilang. Seperti yang kita bahas kemarin, ya kita waktu santai lah. Segera ya kalian ya. Semoga bisa segera ada yang ujian skripsi di semester 8 nanti. Kayaknya sih 3,5. Kira. Pak sedang tidak ada semangat di skripsi. Bukannya sudah ada yang nyemangatin ya? Isa ya? Siapa Adila? Masa si Doi gak nyemangatin kamu? Oh, skripsi nggak semangat loh. Padahal kan dosennya yang sesuai kamu inginkan kan? Nggak pengen saya nggak apa-apa. Yang lain. Oke, yang lainnya ayo. Biar saya nggak dalang ini, ngomong sendiri. Kayak atau ada yang mau curhat, Pak, dosen pembimbing saya killer. Pak, yang tadi dibilang Pak Rahmas tadi terdilar gitu, kita bisa ikut enggak? Kalau insya Allah nanti kalau diadakan di semester genap, mungkin kalian masih bisa dengan status mahasiswa. Tapi kalau ternyata di semester ganjil, kalau mau ikut ya kayaknya sih masih bisa. Bisa juga, tapi tergantung status kalian ya. Kalau masih mahasiswa berarti nanti jadi kayak mahasiswa kalau jadi istilahnya apa? Pengabdian oleh mahasiswa ekos misalnya. Tapi kalau ketika itu kalian sudah lulus, berarti nanti ya kayak alumni lah, alumni studi banding apa gitu. Jadi nanti kita sesuaikan sama status kalian kalau memang rencana mau ikut nanti. Kalau mau ikut nabung ya sama apa? Paspornya diurus dari sekarang. Permisi Pak, izin bertanya lagi boleh Pak? Boleh, Mengenai boleh. skripsi. Ya, Mengenai silakan. skripsi. Kemarin kan saya waktu penelitian di BSI-nya, kemudian informannya yang saya ambil kan 3 itu, ada CBR, terus BOSM sama branch manager. Terus ketika saya ke branch manager itu, semua diserahkan kepada CBR Pak, bagian marketing. Jadi satu saja yang diwawancara itu. Bagaimana Pak? Yang branch manajernya itu nggak punya waktu atau enggan menjawab kira-kira? Nggak punya waktu Pak, sering keluar, jarang di kantor. Oh gitu. Oke, menurut pengalaman saya ya, dari beberapa teman kalian kemarin yang bimbingan di PSI juga, tapi saya nggak sebut PSI mana ya, sama
kayak gitu, marketing, branch manager dan sebagainya. Dia wawancara 3 orang, marketingnya 2 orang, branch manager 1 orang. Nah, dari sekian pertanyaan wawancara dijawab semua ya, sama 3 orang ini dijawab semua. Tapi yang sesuai dengan kriteria jawaban itu jawabannya brand manager. Kenapa? Karena brand manager ya lebih paham daripada yang marketing atau yang marketing AO dan sebagainya. Nah, kemarin yang bimbingan saya itu dijawab. Nah, ini pertanyaan kamu yang dari marketing sama AO ini nggak sesuai ketika menerangkan produk. Nah, yang sesuai sama ini jawaban dari branch manager. Jadi kamu pakai branch manager aja, kemudian kuatkan dengan jurnal penelitian yang lain. Jadi gitu Yud. Bisa aja kalau yang jawab itu bagian marketing, AO dan sebagainya. Tapi menurut pengalaman, khawatirnya jawabannya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Karena pemahamannya beda antara AO sama branch manager. Kepalanya gitu. Bisa aja, tapi khawatirnya kurang memuaskan nantinya. Tuh. Berarti kalau misalkan itu masih kurang memuaskan bisa dibandingkan dengan jurnal penelitian terdahulu ya Pak ya? Kalau dibandingkan ini sama atau bertolak belakang. Kalau misalnya jurnal penelitiannya itu mendukung jawabannya informan kamu, ya itu oke lah, menguatkan. Tapi kalau malah berbalik, misalnya malah menyatakan bahwa yang diungkapkan oleh informan itu tidak sesuai dengan penelitian, nah itu malah jadi bumerang dengan penelitian kamu. Baik Pak, terima kasih Pak Gitu. jawabannya. Oke, baik, yuk. Oke, Adila. Oh, bukan. Biasa luar negeri, bukan. Kalau biasa luar negeri, kan berarti sudah ada lembaga yang di sana yang sudah MOU dengan kita, kemudian kayak tukar pelajar. Nah, tapi ini bukan. Nah, kalau studi tour bias, ya sendiri. Ya kami juga nabung ini. Sudah mulai kelas apa mengidentifikasi siapa passwordnya yang masih hidup, aktif atau belum punya. Ya, jadi nanti dosen-dosen ikos ya mengaktifin password lagi yang mati dengan biaya sendiri semua. Nah, baru nanti di sana kalau misalnya ketemu ngobrol-ngobrol sama lembaga yang di luar negeri, kemudian ada yang cocok ke MOU, mungkin bisa beasiswa ya itu alhamdulillah. Tapi yang pertama ya memang kita harus keluar modal dulu. Nggak ada yang instan. Oke. Itu ya, Adila Aisyah. Yang lain silakan. Nih, Salim. Gak ngerti, Salim. Oke, yang lain? Saya harap kalian kan sudah banyak dapat SK Dospem pembimbing ya. Paling enggak semester 8 ini selesaikan ya. Selesaikan. Selesaikan.
Oke, baik. Saya dapat info dari Pak Rahmat untuk budget ke luar negeri nanti sekitar 9 sampai 10-an. Jadi coba ditabung dari sekarang ya. Siapa tahu nanti Prodi dapat yang lebih miring lagi. Ya, berarti kan sisanya bisa ditabung atau jadi uang saku. Itu ya, Adila Aisyah sama Miranti Rahmadini. Oke, ayo. Yang lain berapa orang coba? 11 orang. Pak, ini studi tour apaan sih, Pak? Ya kamu baru masuk. Iya, Pak, maaf, Pak. Ini liburan apa gimana, Pak? Ya nanti tanya ke Dini sama Adila Aisyah ya. Akur ya, pasan sama Adila Aisyah ya. Walaupun beda pilihan politik ya. Insya Allah sih, Pak. Oke, intinya gini lah pasan, Prodi mau studi tour ke luar negeri. Tapi pakai anggaran sendiri. Dosen-dosen nabung sekitar 11 sampai 10. Nah, nanti kalau mahasiswa ada yang minat, jadi silakan kalau ikut. Nah, gitu. Itu intinya di situ. Untuk info selanjutnya nanti dikabar lebih lanjut. Semoga Prodi dapat yang lebih miring EO-nya atau travelnya. Itu kapan ya, Pak, kira-kira, Pak? Nah, ini belum tahu, soalnya masih rencana, belum melihat sasarannya mana aja. Kemungkinan masih di Asia, Asia Tenggara lah. Mungkin Malaysia, Brunei, mana gitu. Thailand. Oke, sudah ada yang lain? Tolong diisi ya, yang saya kirim link tadi, yang identifikasi dosen SK dosen pembimbing. Silakan diungkapkan apa aja, biar nanti bisa saya cek gimana dosennya. Nanti saya obrolin sendiri. Sudah ya? Cukup? Oke, kalau misalnya sudah, kita tutup ya. Oh ya, Fasan, kamu sudah dapat SK belum? Masih belum, Pak. Silakan diajukan ya. Atau mau nambah semester? Ya jangan dong, Pak. Udah jadi kok, Pak, proposalnya. Waktu itu kendala KSM doang sih, tinggal ngajuin doang ini. Atau mau jadi donatur tetap kampus ya, nggak apa-apa. Pak, jangan lupa ya, Pak, Almed Ekos, Pak. Oh iya, ya. Nanti coba saya obrolkan. Lupa saya. Oh, siap, ditunggu, Pak. Oke, baik. Cukup ya. Terima kasih semuanya. Kalau misalnya masih ada unek-unek pertanyaan, bisa chat pribadi ke saya. Tapi mungkin mohon maaf, kayaknya slow respon. Tapi soal nanti saya jawab. Oke, terima kasih semua. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.